Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan materi tentang psikologi Irfani yang beranggotakan saya sendiri dengan Syifania Febrianti Wahida dengan 3 digit NIM terakhir 395. Saya Ines Rahmal Waida dengan 3 digit NIM terakhir 400. Saya Cynthia Zara Sabita dengan digit NIM terakhir 401. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna psikologi Isyraq yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Aliran psikologi Irfani yang unik adalah psikologi Isyraq yang dikonstruksi oleh Suhrawardi. Kata Isyraq dalam aliran ini bermakna kilatan cahaya yang hadir kala pagi hari. Pemilihan kata cahaya pagi karena menunjukkan keyakinan aliran yang mengenai cahaya sebagai hakikat dari dunia. Dan Tuhan adalah cahaya paling tinggi dan segala makhluk ciptaannya adalah cahaya yang dipancarkan. Tanpa Tuhan dan sinarnya, maka tidak ada yang lain. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa psikologi Isyraq mendapat nama itu karena Suhrawandi memiliki komitmen untuk membangun dasar ilmunya dari para pendahulu, yaitu ilmuwan Yunani, Mesir, Hindia, hingga Persia. Menurutnya, mereka semua mengunggulkan daya batin atau jiwa di atas daya rasional untuk mengembangkan pengetahuan. Pada literatur lain, psikologi Isyraq bisa disebut juga dengan psikologi iluminasi, yang bermakna memancar. Makna ini memperkuat pandangan dunia dalam psikologi Isyraq, bahwa semua yang kita lihat banyak dan berbeda-beda, sebenarnya hanya satu. Apa yang ada sejatinya hanya Tuhan dan segala yang lain bergantung pancaran cahaya Tuhan. 2. Ahli hikmah dan pengetahuan hakiki psikologi Isyraq. Menurut Suhrawardi, seseorang bisa disebut bijak atau ahli hikmah bukan semata karena dia pandai atau berpengetahuan luas. Seluas apapun pengetahuan seorang ahli hikmah tidak bermakna apabila kualitas pengetahuannya tidak diperoleh dengan benar. Pengetahuan yang diterima dalam psikologi Isyraq adalah pengetahuan langsung, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman jiwa seseorang yang secara langsung mengakses dunia cahaya. Suhrawandi menggunakan alasan ini untuk mengatakan bahwa filsuf dan para ilmuwan Muslim kebanyakan belum menjangkau kebenaran hikmah yang hakiki, karena mereka mendapat pengetahuan melalui perantara data-data atau proses akal yang rentan salah. Hikmah hakiki dapat dicapai oleh orang yang mampu melepaskan jiwa, cahaya imateri, dan ragam materi dan menjumpai hakikat. Pelepasan ini dapat dapat dilakukan dengan laku riadat atau berpuasa ekstrim dan ritual secara konsisten dan dalam waktu yang panjang. Atas dasar ini, Suhrawardi juga berpendapat bahwa bukan hanya golongan filsuf atau hakim, karena banyak orang yang dapat menjangkau tanpa menguasai dalil-dalil rasional, misalnya para sufi, pelaku tasawuf, yang mengalami penyingkapan dan menyaksikan kasyaf dan syuhud. Bagi Suhrawardi, ilmu apapun sekalipun dibantu oleh logika akan jauh berbeda dengan pengetahuan langsung yang dimaksudnya. Suhrawardi bahkan berani mengatakan dengan julukan negatif para filsuf atau ilmuwan psikologi yang rasionalis
Ia berpendapat bahwa para ilmuwan hanya peniru dan penjiplak tanpa menjangkau melalui pengalaman langsung. Ia menegaskan bila pengetahuan yang hakiki hanya mungkin diakses seorang ahli hikmah sejati melalui syuhudi, penyaksian, dan dakwi merasakan di dalam cahaya. Hikmah hakiki sifatnya tunggal karena ia menggambarkan realitas eksternal apa adanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses jiwa mengetahui dalam Israq. Aspek penting yang dibahas dalam Israq adalah aspek jiwa dan tujuan jiwa. Pada psikologi Islam yang dianut oleh Ibnu Sina dan tokoh-tokoh lainnya, melihat jiwa adalah suatu yang memiliki atau terdiri dari berbagai daya yang berfungsi untuk menangkap bentuk-bentuk atau pola-pola dari benda-benda tersebut dan juga memproduksi konsep-konsep yang lebih universal. Sedangkan menurut iluminasi, jiwa adalah pancaran alam cahaya yang dilatih atau diarahkan agar lebih dan dapat mengindra alam asalnya. Proses jiwa dalam mempersepsi benda-benda juga berbeda pada Israq. Misalnya pada pandangan mula sadra bahwa di mana berhadapan langsung dengan api akan dianggap oleh jiwa secara langsung, akan ditangkap oleh jiwa secara langsung dan dipersepsikan bukan karena api itu sendiri melainkan karena format dari api tersebut. Sedangkan menurut pandangan Syekh Israq, jiwa itu langsung mengiluminasikan api tanpa adanya batasan atau hijab antara mata dan api. Semua objek yang bersifat materi tidak bisa menjadi objek pengetahuan hanya karena jiwa tersebut. Kita sebagai penerima pengetahuan yang bersifat imateri. Sebab itu harus ada sesuatu yang lain yang bersifat imateri dan juga hadir pada jiwa kita. Dan sesuatu itu dapat disebut dengan objek pengetahuan substansial atau maklumat bizat. Adapun objek aslinya adalah objek pengetahuan aksidental atau maklum bila adri. Setelah interpretasi atau pandangan mula sadra ditolak oleh Tabatabai, dikarenakan menurutnya ada kaidah yang menegaskan sesuatu yang tidak memiliki tidak bisa menghasilkan, sehingga daripada menciptakan yang baru, maka yang terjadi adalah adanya gerakan dari jiwa untuk bersatu dengan akal aktif yang memperoleh maklum bizat dari objek api. Manakala seseorang melihat objek api yang di luar maklum bila adri tersebut, dan posisi ini disebut dengan teori akal aktif. Pandangan terkini yang saat ini digunakan adalah menggabungkan keduanya pada satu tingkatan awal, jiwa yang bersifat pasif atau hanya menerima format atau maklumat bizat dari akal aktif tersebut. Selanjutnya adalah hukum cahaya. Suhrawadi menekankan pentingnya mengaktifkan kemampuan jiwa untuk mencapai alam cahaya. Apabila kemampuan itu aktif, maka seseorang
dapat mengetahui tujuan hukum cahaya tersebut berlaku di sana. Tujuan hukum tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu diantaranya 4 yang diterapkan pada semua referen dari cahaya tersebut, dan yang 3 lainnya hanya dapat diterapkan oleh Tuhan selaku cahaya substansialnya. Atau substansial itu cahaya yang muncul dari substansial bagi Tuhan itu adalah cahaya yang muncul dari dirinya dan bagi dirinya sendiri. Nah, berikut 4 hukum universal cahaya. Yang pertama adalah cahaya bersifat aksiomatis atau badahi. Dalam konsep filsafat, iluminasi atau aksiotomatis bermakna sesuatu direalitaskan eksternal yang dimana ketika diamati dengan indera, ia tidak akan memerlukan konsep lagi dikarenakan sudah sederhana dan nyata jelasnya. Di sini diberikan contoh yang artinya ketika kita mengamati cahaya tersebut itu sudah jelas dan dengan sendirinya tanpa perlu diwakili konsep atau makna lain. Bahwa cahaya adalah sesuatu yang demikian jelas dan olehnya itu yang lain menjadi jelas pula atau zahir. Yang kedua adalah dikotomi cahaya dan gelap tidak akan sama dengan dikotomi memiliki dan tidak memiliki atau Adam dan Malaka. Yang artinya gelap adalah kondisi di mana tidak ada cahaya sama sekali dan bahkan tidak ada apa-apa. Sedangkan makna Adam dan Malaka itu umumnya dapat dimengerti seperti orang bisu yang sebelumnya dia itu tidak bisu. Sebelumnya dia dapat berbicara. Namun cahaya gelap ini tidak bisa dibedakan seperti itu, tidak bisa disamakan dengan Adam dan Malaka. Di sini beri contoh, Malaka dan makna Adam dan Malaka itu umumnya seperti orang yang bisu. Dan orang yang bisu itu sebelumnya bisa berbicara. Pada contoh tersebut memiliki potensi orang bisu tersebut sebelumnya dapat berbicara, namun tidak dapat berbicara lagi, dan itu disebut Adam. Cahaya, ya, disebut Adam. Next. Baik, yang ketiga di sini adalah cahaya itu satu atau wahid, namun bergradasi atau tashkik. Pada hakikatnya, semua referen cahaya itu yang dari nuzul anwar sampai cahaya insani dan falaki adalah suatu yang belaka. Namun, bedanya di antara keduanya itu terdapat perbedaan instansi cahaya, yaitu cahaya yang lebih tinggi seperti Nurul Anwar dan Nurul Akrob memiliki instansi yang lebih tinggi ketimbang cahaya insani dan falaki. Makna tasyik di sini yaitu bergradasi juga kadang dapat dipahami sebagai ambigu, sebab referen cahaya ada satu karena cahayanya, namun juga beragam karena cahaya pula. Maksudnya kesatuan dan kebanyakan pada cahaya adalah karena cahaya itu sendiri.
Jadi karena cahaya itu bisa bersinar karena cahayanya dia sendiri. Dan yang keempat adalah antara satu referen cahaya dengan cahaya yang lain. Terdapat referen cinta yang mendominasi. Relasi cinta ini berlaku pada cahaya yang bergradasi lebih rendah kepada cahaya yang bergradasinya itu lebih tinggi. Cahaya ini terjadi karena ketakjuban dari cahaya yang lebih rendah kepada kesempurnaan yang dimiliki cahaya yang lebih tinggi. Di sini paham kan pastinya. Di sini diberi contoh juga relasi tersebut, relasi ketakjuban cahaya yang lebih rendah terhadap cahaya yang lebih tinggi itu terjadi misalnya antara nulul akrob kepada nulul anwar, sedangkan relasi sebaliknya adalah mendominasi, yaitu cahaya yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, sedangkan relasi nulul akrab kepada seperti relasi nulul anwar kepada nulul akrob. Next. Dan berikutnya adalah 3 hukum khusus bagi cahaya substansi atau cahaya Tuhan. Yang pertama adalah tidak ada hijab atau batasan antara satu cahaya dengan cahaya yang lain. Sehingga terjadi sesuatu yang dimana di antara mereka semua saling mengetahui, baik itu cahaya yang paling rendah maupun cahaya yang lebih tinggi. Mereka itu saling menyaksikan satu sama lain. Oh, aku mengetahui cahaya yang ini, aku juga mengetahui cahaya yang ini. Di situ diberi contoh, hal ini berbeda dengan ekstansi kegelapan antara satu dengan kegelapan yang lain. Kalau kegelapan itu mereka tidak bisa menyaksikan kegelapan yang cahaya terang, dan kegelapan itu nggak bisa menyaksikan. Ini perbedaannya antara cahaya dan kegelapan tadi. Adapun jiwa manusia sebagai entitas cahaya juga dapat melihat langsung Nur Anwar. Namun sehari-hari hal ini terjadi sebabnya jiwa manusia itu terlalu gandum kepada entitas gelap sehingga jiwa tidak mampu atau lupa untuk melihat cahaya. Bahwa jiwa manusia terlalu sibuk dengan indera pada tubuh karena pengalaman keseharian atau interaksi yang sering dengan berbagai entitas material atau gelap di sekitar manusia tersebut. Hukum yang kedua adalah hukum pancaran eksidental dan cahaya sanin. Di sini yang dimaksud adalah bahwa cahaya yang lebih tinggi itu melakukan penyaksian sekaligus mengiluminasi cahaya yang lebih rendah, dan itu tidak terjadi pada sebaliknya. Cahaya yang rendah itu hanya dapat menyaksikan, tapi mereka tidak dapat turut mengiluminasikan cahaya yang lebih tinggi. Di sini dapat dipahami bahwa lokus penyaksian terjadi pada cahaya yang menerima atau cahaya yang lebih rendah. Ini diibaratkan dengan pancaran dari matahari ke mata kita, bahwa lokus penyaksian tersebut di mata kita selaku penerimaan pancaran tersebut, bukan matahari selaku pancarannya. Dan hukum yang ketiga atau hukum yang terakhir adalah hukum pancaran substansial. Hukum pancaran substansial itu mengatur bahwa iluminasi cahaya yang tinggi kepada cahaya yang lebih rendah tidak hanya terkait sinar dari cahaya,
melainkan juga pancaran tersebut dan memberi eksistensi pada substansi cahaya sehingga cahaya tersebut dapat mengada. Di sini dijelaskan relasi ini menyatakan bahwa eksistensi dari yang lebih rendah tergantung pada sebab atau iluminasi dari eksistensi yang lebih tinggi. Dapat dikatakan pula bahwa pancaran substansial atau cahaya Tuhan itu adalah pancaran eksistensial karena ia memberi wujud atau eksistensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke Selanjutnya ada cahaya substansial. Cahaya substansial di sini adalah cahaya yang memancar dari dirinya dan bagi dirinya, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang dimaksud, setiap orang itu mempunyai tingkatan cahaya yang memancar atau oleh sendirinya. Namun ada juga cahaya yang memancar dan datang kepada orang lain. Itu disebut cahaya aksidental. Sebab ia datang atau memancar kepada entitas yang lainnya. Cahaya aksidental ini dibagi menjadi dua, yaitu cahaya yang datang pada cahaya lain, yaitu sesama imaterial, dan yang datang pada gelap, entitas material. Jika datang pada cahaya lain itu disebut cahaya aksidental imaterial, sedangkan jika datang pada gems atau di sini dalam artian itu fisik atau tubuh atau entitas gelap, maka disebut cahaya aksidental material. Ya, seperti itu. Terus, mengapa gems ini seperti matahari? Karena kan nggak memancarkan cahaya pada dirinya sendiri. Jawabannya itu karena cahaya itu tidak mungkin berasal dari gems ini sendiri, atau cahaya itu tidak mungkin berasal dari tubuh kita. Sebab cahaya itu bersifat imateri, sehingga lebih kuat derajatnya dan eksistensinya daripada gems ini sendiri atau daripada tubuh kita sendiri. Ada hukum bahwa yang lebih ada hukum bahwa yang lebih lemah tidak mungkin berasal dari diri kita sendiri, melainkan yang lebih tepat itu cahaya yang imateri memancar atau datang kepada materi atau yang kepada yang lebih gelap untuk meneranginya. Nah, gelap di sini adalah entitas yang pada hakikatnya itu tidak memiliki cahaya dan setiap bagiannya satu sama lain terdapat hijab sehingga tidak dapat saling melihat. Jadi ada dua jenisnya di sini. Yang pertama itu gelap substansial, itu merujuk pada keadaan di mana tidak ada cahaya sama sekali. Jadi seperti kita ada di ruangan gelap gulita, tidak ada cahaya atau tidak ada hal apapun yang agak menerangi itu tidak ada. Jadi benar-benar gelap seperti kalian memejamkan mata itu hanya gelap aja yang terlihat. Dan yang kedua ada gelap aksidental. Itu ketiadaan cahaya di area tertentu akibat adanya penghalang yang bersifat sementara. Jadi yang gelap aksidental ini seperti di ruangan itu ada cahaya, tetapi cahaya itu tertutup oleh suatu objek atau dalam artian bayangan. Jatuhnya itu seperti nanti ada bayangan di dalam area itu. Selanjutnya itu karisma kiai dan psikologi santri. Jadi di sini waktu beberapa
em, beberapa beberapa peristiwa yang lalu itu ada kasus yaitu em, pelecehan seksual di area pesantren atau di tempat pesantren itu yang bertepatan di Jombang. Dan di saat itu banyak yang masih membela bahwa itu tetap eh, normal-normal saja dan masyarakat juga tertegun dengan fenomena ini. Terlebih lagi korbannya kan anak di bawah umur. Citranya pesantren itu biasanya sebagai lembaga sakral, tempat pendidikan moral, spiritual, dan keagamaan, ternyata tidak luput menjadi tempat kejadian perkara kejahatan. Lalu, pihak luar dengan segera menyimpulkan bahwa apa yang terjadi merupakan suatu bentuk apa yang terjadi merupakan suatu bentuk fanatisme, yaitu suatu kecintaan buta yang menumpulkan logika kita. Apa yang ter apa yang terjadi di Jombang itu menurut mereka adalah bukti sohi yang menunjukkan betapa fanatisme itu nyata dan mengandung bahaya laten bagi tenaga hukum di Indonesia. Fanatisme ini tidak lain adalah kepatuhan total yang kemudian menjadi bahaya dan perlu diantisipasi. Kepatuhan ini bisa bersifat total karena tanpa adanya filter dalam kesadaran seseorang sehingga kepatuhan ini itu bersifat kritis. Berikutnya, perlu dipahami tambah konteks pesantren. Kepatuhan pada kiai adalah prasyarat penting untuk belajar. Memang, eh, belajar dari pengalaman atau belajar dari kiai itu adalah hal penting dan menekuni kedalaman ilmu kiai tersebut. Tetapi melalui kepatuhan dan menghormati menghormati apa yang diajarkan akan jauh lebih tertanam kuat dalam sanubari. Tentu akan berbeda jika santri belajar tanpa perasaan apresiatif pada gurunya, maka akan terjadi adalah minimnya penerapan ilmu. Kepatuhan bisa menjadi pisau bermata dua karena kepatuhan itu akan sangat bergantung pada objek patuhnya, sang guru atau kiai. Jadi bukan karena kepatuhan itu bisa jelek, tapi semuanya tergantung sama siapa yang dipatuhi. Jika sosok yang dipatuhi menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, maka kepatuhan tersebut dapat berujung pada eksploitasi, di mana orang-orang yang patuh justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sang pemimpin. Oleh karena itu, kepatuhan harus selalu diiringi dengan sikap kritis agar tidak membiarkan diri terjebak dalam situasi yang merugikan atau bahkan merusak. Menjadi kiai bukan suatu hal yang bisa dilakukan dengan cara melamar atau dengan memiliki orang dalam. Menjadi kiai adalah proses yang panjang dari saat menjadi santri, ustadz, dan yang paling penting teruji oleh waktu. Fanatisme milik pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang berbentuk klasik. Pesantren merupakan model pendidikan di pesantren berfokus pada pendalaman ilmu agama yang dimulai dari pemahaman dasar hingga diskusi mendalam terkait kasus-kasus fikih dan hukum Islam. Pada tahun-tahun awal pesantren, santri akan belajar ilmu-ilmu kunci untuk memahami agama. Setelah beberapa tahun, santri akan berproses pada kelas yang diskursif atau kelas musyawarah. Kemudian diberi kasus fikih tertentu dan santri dibebaskan berargumen dengan dasar-dasar ilmu yang telah mereka dapat sebelumnya. Tahap ketiga yaitu tahap ijtihad. Santri diberikan kebebasan untuk memahami suatu hukum atau aturan agama berdasarkan dasar-dasar ilmu yang telah mereka kuasai. Dampak dari fanatisme ini,
Santri cenderung menerima ajaran tanpa mempertanyakan atau menggajinya lebih dalam. Dampaknya yaitu kurangnya sikap kritis dalam memahami ilmu agama, potensi mengikuti suatu pendapat tanpa mempertimbangkan perspektif lain, terbentuknya eksklusivitas dalam pemikiran yang dapat menghambat pemahaman yang lebih luas. Namun, pesantren yang baik justru membentuk santri untuk berpikir terbuka, memahami berbagai sudut pandang, dan berpegang pada ilmu yang benar, bukan hanya sekedar mengikuti secara buta. Yang ketiga, menyeimbangkan tradisi dan keterbukaan berpikir. Agar pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan yang relevan, perlu ada keseimbangan antara menjaga tradisi dan mendorong santri untuk berpikir kritis. Beberapa langkah yang bisa diterapkan adalah mendorong kajian lintas mazhab agar santri memahami berbagai perspektif, membiasakan diskusi dan perdebatan sehat dalam memahami hukum Islam, dan mengajarkan santri untuk selalu merujuk pada dalil yang kuat dalam setiap keputusan keagamaan. Kesimpulannya, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman agama. Namun, penting bagi santri untuk tidak terjebak dalam fanatisme buta dan tetap mengedepankan pemikiran kritis. Dengan keseimbangan antara tradisi dan keterbukaan berpikir, pesantren dapat terus berkembang sebagai pusat ilmu yang tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kebijaksanaan dalam beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.